Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ratna Ajeng Widyasari dari Program Studi Manajemen Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember, NIM 181041181. Guna menempuh mata kuliah akuntansi manajemen, saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Penyusunan Anggaran Perusahaan sebagai Alat Manajemen dalam Pencapaian Tujuan, yang ditulis oleh Dr. Andana Rumondang Bulan Siregar MM dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara. Isi dari artikel tersebut yakni mengenai pengertian anggaran. Anggaran adalah hasil kerja yang berupa taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang dan dituangkan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis, di mana anggaran selalu dikaitkan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Fungsi-fungsi anggaran. Yang pertama, fungsi perencanaan, yang kedua, fungsi koordinasi, yang ketiga, fungsi pengawasan, dan yang keempat, sebagai pedoman kerja. Hubungan anggaran dengan akuntansi. Keduanya saling keterkaitan, karena dalam penyesuaian anggaran harus disesuaikan dengan sistem akuntansi yang terdapat dalam perusahaan tersebut, terutama penggolongan transaksi-transaksi dalam perkiraan-perkiraan. Hubungan anggaran dengan manajemen. Anggaran juga mempunyai kaitan yang sangat erat dengan manajemen, khususnya yang berhubungan dengan manajemen, yakni penyusunan rencana, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anggaran adalah alat manajemen untuk membantu menjalankan fungsi-fungsinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan dalam perencanaan, yakni yang pertama, produk, yang kedua, pasar, yang ketiga, kebijaksanaan distribusi, yang keempat, rencana produksi, yang kelima, rencana penelitian dan pengembangan, yang keenam, organisasi, yang ketujuh, finansial. Manfaat anggaran. Dengan disusunnya anggaran, perusahaan dapat memperoleh manfaat, menjadikan pelaksanaan kegiatan di perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, dapat mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut telah tercapai atau belum, dan dapat dilakukan koreksi-koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dan mengatasinya secara terarah. Dan yang terakhir, dapat menghindarkan adanya kegiatan, pertumbuhan, dan perkembangan yang tidak terarah dan terkontrol. Syarat-syarat pokok agar program anggaran berhasil yakni: yang terpenting, organisasi perusahaan harus sehat. Yang kedua, sistem akuntansi harus memadai agar keuangan perusahaan berjalan dengan baik dan sehat. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisa, sehingga anggaran dapat dipakai sebagai dasar analisa untuk mengukur prestasi yang baik. Dan yang keempat, adanya dukungan dari para pelaksana. Jenis-jenis anggaran dalam perusahaan. Anggaran dalam perusahaan ada 7, yakni 1, anggaran penjualan, yang kedua, anggaran produksi, yang ketiga, anggaran bahan baku, yang keempat, anggaran tenaga kerja, yang kelima, anggaran overhead, yang keenam, anggaran persediaan, dan yang terakhir, anggaran barang modal. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari artikel tersebut yakni proses penyusunan anggaran sangat diperlukan oleh setiap perusahaan. Karena dengan tersusunnya anggaran yang baik dapat menjamin pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan biaya yang telah dianggarkan. Dengan demikian, penyusunan anggaran dimaksudkan untuk memberikan jaminan pencapaian blueprint terhadap program kerja perusahaan jangka panjang.
Sekian review artikel dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.